Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Abbas Kelana, si penjelajah pelosok. Kali ini Abbas Kelana berada di salah satu pondok pesantren Darul Istiqamah ya, di yang dipimpin oleh Ustaz Fadel yang berada di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Tuh kediaman beliau. Yuk kita intip ke dalam. Ternyata selain pecinta benda-benda ya, pusaka, Ustaz Fadel juga ternyata pecinta bunga-bunga. Ini saya lihat di pekarangan rumahnya ini ada beberapa tanaman, banyak ya, bukan beberapa, ada banyak tanaman bonsai seperti yang kita lihat ini. Dan ini kediaman Ustaz Fadel yang ada di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya dari tim media Karibana Sulsel mau konfirmasi terkait adanya surat edaran ya dari Ombudsman terkait informasi bahwa adanya santrinya Pak Ustadz yang disita ponselnya. Bisa dijelaskan secara detail Pak Ustadz seperti apa itu kronologinya Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Karibana Sulsel telah bertandang ke pesantren kami. Perlu kami sampaikan bahwa kurang lebih 4 bulan terakhir ini kami disibukkan dengan undangan, baik itu undangan secara tertulis, memberikan klarifikasi tertulis, ataupun undangan secara langsung oleh Ombudsman RI terkait penyitaan handphone milik salah satu santriwati yang bagi kami secara tata tertib pesantren, secara etika, bahwa santri tidak diperkenankan membawa handphone, apalagi seorang santri wanita, sehingga kami dapatkan handphone tersebut dan itu kami sita sesuai dengan tata tertib yang ada di pesantren, seperti itu. Sehingga orang tuanya meminta dengan cara yang tidak biasa, dengan mengirim orang dan sebagainya, berujung pada lembaga kami dilaporkan kepada Ombudsman RI. Ombudsman RI dalam hal ini perwakilan Makassar meminta klarifikasi tertulis. Kami telah memberikan jawaban secara tertulis, ternyata belum cukup, diminta lagi dengan kedatangan kami. Tentu tidak segampang itu juga karena kami harus meninggalkan kurang lebih 500 santri. Berlanjut ada tim pengacara dari pesantren juga yang hadir, juga belum merasa terpuaskan. Akhirnya kami mengutus perwakilan madrasah dan pesantren, itu pun masih belum dianggap bisa memuaskan bagi mereka, sehingga kami juga mohon maaf agak sedikit menggarisbawahi apakah Ombudsman RI ini memahami konsep pesantren ini sebagai yayasan atau seperti apa, sehingga insya Allah sesuai surat dengar kabar pihak Ombudsman RI besok akan bertandang ke pesantren dan alhamdulillah mudah-mudahan itu jadi solusi. Memang orang tua santri tersebut atau siapa saja calon santri yang mendaftarkan anaknya ke pesantren ini, apakah memang ada sebelumnya semacam surat yang harus dibaca orang tua santri bahwa aturan-aturan yang berlaku di pesantren kami seperti ini Pak Ustadz? Iya, jadi sangat jelas bahwa penggunaan handphone di pesantren ini sangat tidak dibolehkan. Itu tertuang dalam tulisan dan bahkan sosialisasi di depan wali santri kurang lebih 3 jam, menandatangani, bermateri, sehingga kami sangat menyayangkan dalam lembaga yang sesederhana ini kami tidak memperhitungkan biaya dia mampu ataupun tidak mampu kami menerima, lalu seorang santri memakai handphone dengan nilai yang fantastis, apalagi sebagai seorang santriwati. Padahal kami sudah sampaikan ketika ingin berhubungan ada nomor telepon pembinanya, pendampingnya yang bisa dihubungi. Akhirnya handphone ini disalahgunakan oleh santriwati, sehingga handphone ini kami sita dan ada perjanjian bahwa handphone yang kami sita tidak akan dikembalikan. Kalau kami kembalikan untuk hal yang satu ini, kami menzolimi puluhan yang lain yang sebelumnya
sudah kami sita, dan itu wali santri tahu semua. Oh memang sebelum-sebelumnya memang sudah ada pernah penyitaan Pak Ustadz ya? Puluhan yang kami sitakan dan kami musnahkan. Dan belum pernah dikembalikan. Belum pernah karena orang tuanya memahami bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Saat ini juga orang tuanya memahami sebuah kesalahan. Berapa kali kami panggil justru tidak pernah hadir, bahkan anaknya diberhentikan. Nah, inilah mungkin ya Ombudsman menganggap bahwa terjadi hal yang menurut ini melanggar, karena kami membuka lemari santri memang sebagai wujud tanggung jawab kami di dunia akhirat. Setiap saat kami memeriksa lemari santri karena tanggung jawab kami, tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan selama itu waktu penyitaan tahun-tahun kemarinnya belum pernah ada orang tua santri yang keberatan. Oh, alhamdulillah tidak ada, karena mereka tahu. Namun baru kali ini ya. Baru kali ini ada yang keberatan dan justru menarik siswanya, yang kami juga tidak bisa menolak. Ketika menarik siswanya berarti sudah tidak meyakini bahwa kami bisa membina, tetapi pelanggaran adalah tetap pelanggaran. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, itu ponselnya santrinya ditemukan di luar ruangan atau di dalam kamar santri tersendiri Memang Pak Ustadz? kami rutin berkala kami mengadakan pemeriksaan kamar, pemeriksaan lemari. Saya harus menjamin bahwa santri ini betul-betul bersih dari hal-hal yang bisa mengganggu berjalannya pendidikan dan pengajaran. Dan itu semuanya sudah puluhan tahun, sebab sejak Darul Istiqamah ini berdiri tahun 70-an memang seperti itulah pola pembinaan kami, bahwa santri ini harus dijauhkan dari benda tajam, dijauhkan dari alat-alat komunikasi agar supaya betul-betul fokus bisa belajar dan mengajar. Apakah pemeriksaan itu dilakukan tiap hari Pak Ustadz? Tidak tiap hari, tapi setiap saat. Karena ya kami juga tidak akan pernah sampaikan kepada santri kapan pemeriksaannya, karena jujur saja, ya mohon maaf dalam tanda petik, banyak santri yang kemari yang justru orang tuanya mungkin di rumah sudah angkat tangan, ya kami menerima dengan logo, mudah-mudahan bisa dibina dengan baik. Tanggapan orang tua santri sejauh ini Pak Ustadz, apakah masih ngotot bertahan menyalahkan pihak pesantren di sini? Sebelumnya alhamdulillah tidak ada, baru kasus yang ini yang kebetulan orang kecamatan Bontocani. Tetapi yang kami sayangkan karena orang tuanya tidak mau datang untuk ketemu dengan kami. Kami mau memperlihatkan surat yang kita tanda tangani bersama, justru melapor ke Ombudsman RI. Itu pun juga kami sudah jabarkan semuanya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi kami dan bagi semua untuk lebih awas, karena saya secara pribadi pesantren ini milik umat, bukan milik kami secara pribadi. Tanggapan dari Ombudsman sendiri? Ombudsman ya untuk finalnya mungkin besok, karena surat yang ada ini mereka akan datang besok Selasa untuk klarifikasi langsung sekaligus melihat pesantren ini. Saya alhamdulillah mungkin sekian lama banyak silap paham karena tidak mengetahui dan memahami. Dengan datangnya Ombudsman ke pesantren ini di Sinjai mungkin lebih bisa memahami bahwa pesantren ini terbuka 24 jam kepada siapa saja. Jadi harapannya Pak Ustadz kepada orang tua santrinya ke depannya terkait kasus tersebut? Ya baik, ya, tentu kami semua berharap wali santri dan wali murid tetap membina hubungan dan komunikasi dengan kami, dan juga turut serta mendukung tata tertib yang ada. Bukan tidak mungkin bahwa tata tertib yang kita buat bersama dan kita tanda tangani bersama semata-mata hanya ingin mencerdaskan dan menjaga anak-anak kita agar sesuai dengan harapan tak semua memasukkan anak-anak itu kemari. Tentu salah satu harapan adalah anak-anak ini bisa berbakti kelak dan berguna bagi orang tuanya, maka berikan kami kesempatan untuk membina sesuai dengan cara-cara kami yang telah melahirkan ribuan alumni dengan cara yang sama. Tentu kita berharap hal-hal seperti ini menjadi pelajaran berharga, bahwa ini tidak terjadi kalau orang tua juga ikut mendisiplinkan diri dengan ketentuan yang ada. Itu harapannya Pak Itu Ustadz ya? harapan kami semua. Kalau boleh tahu jumlah keseluruhan santrinya ada berapa? Untuk santri kita ada kurang lebih 500 orang, 200 orang putra dan 300 orang putri. Terdiri dari berbagai daerah dan provinsi. Dan kami di sini sesuai dengan amanah pendiri pesantren, kami dilarang menolak santri. Jadi setiap saat 1 kali 24 jam kami menerima santri dan tidak pernah mempertanyakan dia punya kemampuan finansial atau tidak. Yang penting mereka datang, ikut aturan yang ada, insya Allah kami akan bina. Jumlah kelas ada berapa keseluruhan Pak? Kalau kelasnya ada kelas yang pagi berubah jadi kelas, malam jadi tempat istirahat. Karena ya kami juga tentu sebagai lembaga swasta tentu tidak bisa terlalu berharap dari pemerintah.
Kalaupun ada ya alhamdulillah kami manfaatkan, kadang pagi jadi kelas, malam jadi tempat istirahat. Jam mata pelajarannya Pak Ustadz? Mata pelajarannya kita berimbang antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, karena sekolah-sekolah yang ada di sini satu di bawah naungan Depak dan satu di bawah naungan Dinas Pendidikan Sinjai, selebihnya adalah kurikulum pesantren. Selain materi keagamaan, apalagi Pak? Tentu yang paling dominan ekstrakurikuler, ada latihan pidato, ada pencak-silat, ada keterampilan kaligrafi, bonsai, bahkan sampai kepada pusaka sekalipun kami ajarkan kepada anak-anak kita. Saya lihat ada banyak pusaka-pusaka itu Pak Ustadz. Untuk apa itu Ya, Pak Ustadz? jadi memang sebenarnya ini juga banyak menjadi momo. Kenapa kami memilih ini semata-mata untuk jadi jalan dakwah, sehingga tidak ada lagi hal yang bersifat mistis. Kita meyakini bahwa kebenaran dan kekuatan yang hak datang dari Allah, maka tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa benda memiliki kekuatan. Satu, sandaran kami, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kenapa pusaka itu memiliki karakter yang luar biasa? Karena dia berasal dari tempahan, lipatan, dibakar sampai ribuan derajat Celcius, dilipat ditempa oleh tangan-tangan mulia untuk melahirkan karakter yang indah. Sehingga kami berkeyakinan bahwa orang yang memiliki karakter yang luar biasa adalah orang yang berjuang ditempa dengan cobaan dan rintangan. Itu makna filosofi yang kami ingin gali dari pusaka yang ada ini. Terus fungsi dari diajarkannya seni bela diri di pesantrennya ini Pak Ustadz, untuk apa sebenarnya kepada santrinya? Pertama, tentu bukan yang di mata orang buat berkelahi, tapi kami bersandar pada hadis Rasul, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang muslim yang kuat. Ya, muslim yang kuat dibanding yang lemah. Tentu ini untuk menjadi konsep kebugaran, di samping juga sebagai bela diri, bahwa kita sebagai orang yang memiliki keyakinan kuat tidak boleh mati konyol selama dalam kebenaran. Ya, tentu bekal-bekal itu kita tanamkan dulu konsep ketauhidan, konsep syariatnya, baru secara fisik, karena kita juga butuh sehat, dan tentunya ini juga menjadi bagian tidak terpisah dari pola pendidikan kami. Itu yang kami ingat. Oke, Pak Ustadz, kalau boleh tahu nama lengkapnya Pak Ustadz? Saya Fadlullah Marzuki, SPD IMPD, dan alhamdulillah dari beberapa pendidikan terakhir kami dari alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor, pernah juga diutus oleh negara ini untuk mengecap pendidikan di Brisbane, Queensland, Australia. Pernah juga berada membawa santri ke beberapa negara, Kamboja, Thailand, Vietnam, Singapura, dan pernah mendapat undangan juga untuk beberapa kajian di Tokyo, Jepang. Tetapi saya tetap merasa bangga menjadi orang Sinjai dan pernah menjabat sebagai Sekjen Forum Komunikasi Pimpinan Pesantren, sampai sekarang masih pengurus di provinsi. Satu tambahan lagi Pak Ustadz, jumlah tenaga pengajarnya Pak Ustadz? Kita punya tenaga pengajar kurang lebih 90 orang, kurang lebih 60 orang dari luar. Kami membuka ruang kepada guru-guru dari luar untuk ikut bersama di pesantren mencerdaskan anak-anak bangsa, tentu dengan keikhlasan yang ada, karena kami santri tidak dipungut bayaran kecuali yang punya kemampuan, yang tidak mampu kami jaga, sehingga santri tidak ada yang saling tahu siapa yang membayar, siapa yang tidak. Selebihnya kami yakin anak itu belum lahir insya Allah sudah punya rezeki. Oke, makasih Pak Ustadz atas bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya kerisnya ini Pak Ustadz? Bulu ayam. Pamor bulu ayam. Iya. Subhanallah. Disarungkan Pak Ustadz. Mantap. Ini keris Nogo Sosro dari Jawa mana ini Pak Ustadz? Dari Jawa Timur ya. Inilah benda-benda pusaka yang ada di pesantren ini. Coba lihat berbagai motif. Wow, keren. Keren abis. Ini sudah ikut terus pameran, beberapa pameran tingkat nasional. Badi apa namanya ini Pak? Itu
Badiluwu ya. Sambang Gareno namanya. Sambang Gareno. Sambang Gareno. Jadi memiliki karakter yang luar biasa. Siap. Badi Raja dari Ini Bugis tapi saya dapatnya di gua. Tiba-tiba ada yang kasih. siap, siap. Oke. Diajarkannya seni bela diri di pesantrennya ini Pak Ustadz, untuk apa sebenarnya kepada santri? Pertama tentu bukan yang di mata orang buat berkelahi, tapi kami bersandar pada hadis Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mencintai orang-orang muslim yang kuat. Ya, muslim yang kuat dibanding yang lemah. Tentu ini untuk menjadi konsep kebugaran. Di samping juga sebagai bela diri, bahwa kita sebagai orang yang memiliki keyakinan kuat tidak boleh mati konyol selama dalam kebenaran. Ya, tentu bekal-bekal itu kita tanamkan dulu konsep ketauhidan, konsep syariatnya baru secara fisik. Karena kita juga butuh sehat, dan tentunya ini juga menjadi bagian tidak terpisah dari pola pendidikan kami. Itu ya. Oke. Bangunan ya.